bagus secara software engineering, tapi belum tentu itu bisa menjawab business goal. Tapi sesuatu yang menjawab business goal juga belum tentu membutuhkan sesuatu yang engineeringnya wow. Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Teresia Tansil, Solution Architect, Team Lead dari Scraping Hub. Halo Teresia, atau Tere, bisa dipanggil Tere. Gimana kabarnya? Baik Mas, iya panggil Tere aja. Oke. Kita langsung mulai aja. Mau cerita-cerita tentang pengalamannya Tere, berkarir di dunia development. Jadi boleh ceritain nggak pertama kali bersentuhan dengan komputer itu kapan gitu? Jadi pertama kali punya komputer itu sebenarnya SMA. Iya, SMA itu sebelum tahun 2000 lah. Terus itu awalnya cuma pengen tahu aja kayaknya komputer ini menarik gitu kan. Waktu itu belum ada internet, jadi pertama kali punya komputer cuma kayak buka PowerPoint yang beli CD bajakan dari Mangga 2 terus diinstal gitu kan, Norton lah segala macam. Jadi mulai dari situ dikutek-kutek, tapi boring sih waktu itu karena merasanya ternyata komputer tuh gini aja ya, nggak ada, belum muncul minatnya. Tapi begitu tahun 2000 itu mulai ada Telkomnet instan terus pasang internet kan, udah gitu waktu itu bodoh lagi merasanya tuh, mikir kalau kita buka website, kita connect ke modem itu terus kita buka website di Amerika, mikirnya tuh interlokal, jadi mikirnya ini dalam 1 menit udah ngabisin berapa duit nih, terus nggak berani lama-lama kan, on banget lah waktu itu. Terus akhirnya baru tahu mulai belajar di internet kayak mulai browsing dan lain-lain, terus di situ jadi belajar HTML, bikin website. Waktu itu baca Detektif Conan kan, terus mulai kayak bikin fan website, belajar HTML, waktu itu belum ada CSS, terus pakai front page. Jadi dari situ sih. Dari situ baru tertarik gitu ya? Iya, baru tertarik. Terus belajar programmingnya sendiri, ya tadi mulainya dengan front page tadi kan, HTML. Kalau belajar programming sendiri kapan? Kalau programmingnya itu jadi saat yang hampir bersamaan mulai beli buku tuh di Gramet kan, ada buku pertama tuh aku inget banget, VB 6, step by step gitu, ada CD-nya gitu kan, terus dicoba-coba beli CD, pokoknya dicoba-coba sendiri, terus bisa tuh bikin kayak Hello World-nya, ada bikin button, bisa ada trigger event segala macam, terus kok kayak seru ya, kayak bisa bikin sesuatu yang dari out of nothing gitu jadi sesuatu. Terus dari situ sebelum mulai kuliah juga beli buku C, terus nyoba-nyoba sendiri, latihan-latihan di situ. Jadi dari situ sih. Dari SMA berarti ya, dari SMA ya. Apakah build something out of nothing tadi yang membuat Tere akhirnya memutuskan untuk kuliah IT? Iya, jadi waktu itu memang pilihannya waktu mau ngambil jurusan kuliah tuh mikirnya, aku demennya sebenarnya kan psikologi, bahasa, sama IT ini. IT ini kan jadi ada 3 pilihan lah, terus kupikir yang paling praktis, paling cepat dapat kerja gitu yang mana ya gitu kan. Kayaknya udah ngambil IT aja, jadi dari situ sih. Tapi sebelum ngambil IT itu kan waktu itu aku ngambilnya di BINUS, ngambil computer science, teknologi informasi. Waktu itu ada pilihannya tuh di fakultas komputer, ada sistem komputer, ada manajemen informasi, sama sistem informasi. Nah, dan TI ini, aku milih TI karena yang lain tuh ada belajar fisikanya, jadi sistem komputer tuh ada belajar fisika, sedangkan aku nggak suka fisika. Terus manajemen informasi itu rasanya banyak hafalan, ujung-ujungnya ya udah aku ambil TI aja gitu karena kayaknya ada programmingnya gitu. Oke. Nah, dari kuliah pasti banyak terekspos bahasa pemrograman macam-macam kan, mulai dari Pascal, C, Java dan lain-lain. Setelah lulus gitu, terus lanjut kerjanya di mana? Waktu kuliah tuh bahasa pengantarnya memang C++ sih waktu itu sebenarnya. Terus sempat diajarin PHP, terus diajarin JSP,
nggak sempat ada Pascal sih kebetulan waktu itu ya. Terus Java juga waktu itu semua diajarin sih J2SE, J2ME, J2EE. Jadi bikin Minesweeper segala macam lah. Terus lulus itu sempat kerjaan pertamaku tuh malah bukan IT. Kerjaanku tuh news writing karena perusahaan itu agak serong bentar ke sana karena jadi aku lamar kerjaan ke satu perusahaan ini, dia buka 2 lowongan. Ada news writer dan ada staff IT gitu kan. Terus aku coba aja dua-duanya. Terus dipanggil, pas ditanya gitu, kamu apply 2 ya ini. Kamu pilih deh gitu yang mau yang mana. Terus aku pikir, ya udahlah, toh gelarku udah ada Eskom gitu, kapan-kapan juga bisa lagi kerjaan IT kan, aku ambil aja coba news writing. Tapi akhirnya cuma betah 3 bulan sih, karena aku pikir ternyata gini, udah terpuaskan lah penasarannya kan, terus balik lagi ke IT. Di perusahaan itu juga aku pindah divisi. Terus ya udah sih dari situ coding. Pertama tuh full stack ya, kayak nyoba lah semua dari yang desktop kayak masih nyari tumpuannya di mana nih. Jadi desktop web terus dari di situ ngerucut lagi. Ternyata aku lebih suka web karena feedbacknya tuh langsung gitu kan. Kalau desktop kan perlu di compile dulu, terus kadang deployment-nya tuh susah, feedback loop-nya tuh agak panjang kan. Kalau web kan tinggal refresh tuh waktu itu. Terus aku pikir ya udahlah web aja dah. Terus web dari front end, back end, dua-duanya dipegang. Terus nyoba. Ternyata aku lebih nyaman lah sama back end karena secara estetika aku merasa kayak bodo amat mau buttonnya ini di posisinya di mana, yang penting jalan gitu. Jadi aku pikir udah back end aja. Nah dari situ back end mengerucut lagi. Ternyata aku lebih concern sama, lebih minat ya ngulik datanya. Nah dari situ mengerucut ke data engineering gitu sih. Itu sepanjang dari aku mulai kerja itu tahun 2007 sampai sekarang, itu sih perjalanan kayak transisinya sih. Transisinya ya, oke. Nah, selama belajar programming, baik itu mulai dari SMA sampai kuliah, sampai selesai kuliah, itu ingat nggak ada aplikasi menarik yang pernah dibikin yang masih keinget sampai sekarang? Ada beberapa, mungkin kalau pas kuliah itu aku paling berkesan pernah bikin Minesweeper. Tugas kuliah aja yang kenapa berkesan, karena sebenarnya aku tuh nggak ngerti main Minesweeper. Aku bisa bikin algoritmnya, tapi ketika itu jadi, aku bodoh banget mainnya sebenarnya gitu. Jadi aku mikir, ternyata ya it's disconnect, it's okay gitu. Kamu tuh bisa bikin sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak bisa menggunakannya, itu bisa terjadi gitu. Jadi itu salah satu achievement juga lah ya. Setelah itu sempet yang berkesan tuh pernah, ini tema yang cukup kulihat di mana, kayak ada benang merah sih, di mana-mana bahwa apa yang kita lihat di depan itu sebenarnya di belakangnya itu se-messy apa, se-patchy apa, se-hackish apa, kita nggak tahu. Jadi semua produk yang kita lihat shiny segala macam, even Tesla mungkin, technical debt-nya tuh banyak sekali. Jadi aku pernah tuh ngerjain satu website yang gede sekali di Indonesia, kayak trafficnya tinggi sekali. Dari luar tuh kelihatannya, wow ini campaign yang sangat kayak berhasil gitu. Tapi di belakangnya aku tahu ini udah pindah tangan dari beberapa developer karena mungkin turnover dan lain-lain. Jadi ada yang awalnya mungkin dibikin pakai Laravel, anggap ya. Terus habis gitu pindah tangan, mungkin orang itu lebih demen pakai Django. Nah, jadi kode Laravel itu dimasukin ke jumlah. Jadi kayak udah tambal sulam, dan kayak microsite ini pakai itu, microsite ini pakai tag apa segala macam kan, itu di belakang udah kayak wow banget lah. Jadi tapi it hits the business goal gitu kan, trafficnya jalan, it scales somehow. Jadi itu cukup berkesan sih buat aku. Aku ngelihat ternyata idealisme, maksudnya secara coding itu itu satu hal, maksudnya kamu bisa bikin kode yang indah dan optimize dan bagus secara software engineering, tapi belum tentu itu bisa menjawab business goal. Tapi sesuatu yang menjawab business goal juga belum tentu membutuhkan sesuatu yang engineeringnya wow gitu. Tapi ya it's a debt, jadi sooner or later tetap harus dibayar sih. Terus balik lagi, kalau yang berkesan, aplikasi yang berkesan mungkin nggak terlalu
wow sih, tapi maksudnya produk akhirnya nggak terlalu wow, tapi ada pengalaman di mana karena human error, satu CMS itu, jadi ada satu kejadian yang membuat kita harus rilis ke production sebuah versi software yang sebenarnya belum siap. Dan begitu dirilis, begitu ibaratnya kejeblos ke production, kita nggak bisa rollback lagi. Jadi mau nggak mau kita benar-benar fixing it on production gitu. Dalam seminggu itu sisa yang masih dalam keadaan alpha itu harus dibikin sampai production ready, dan itu gila-gilaan. Jadi lumayan sih. Tapi berhasil gitu ya? Ya bisa berhasil sih, ujung-ujungnya ya nggak ada yang meninggal. mungkin saya bertambah uban aja, berhasil sih berhasil, kayak nggak ada klien yang tiba-tiba lalu memutuskan kontrak dan lain-lain gitu. Dan semua feature yang direncanakan pun bisa diimplementasikan gitu. Tapi itu kayak di situ aku belajar nggak banyak. Aku di pengalaman itu tidak belajar hal-hal teknis, tapi aku belajar ketika kepepet. Ternyata yang selama ini maksimal kita itu baru 40%. Ternyata ketika kamu kepepet, kamu bisa keluar 200% lagi gitu. Seru ya. Nah, tapi ada beberapa momen-momen yang menarik gitu ya. Nah, ada nggak sih momen yang agak sedikit atau yang sangat memalukan sepanjang karir sebagai developer gitu? Pernah ngedrop database di production. Oh iya? Wah, gimana itu ceritanya? Wah, gila. Itu jadi biasalah pakai PHP MyAdmin, terus ada 2 versi gitu kan, terus sore-sore gitu kan, ngantuk kali atau gimana, pokoknya ada 2 browser tab, terus ya udah itu lagi nggak tahu ngapain waktu itu, pokoknya ada lagi trunket table lah, terus tahu-tahu nyadar lah ini yang barusan ku trunket itu yang mana, terus jeng gitu kan, terus tiba-tiba itu pas di kantor tuh, pekerjaan waktu itu juga remote, jadi kebetulan hari itu aku lagi di kantor, jadi somehow di kantor malah blunder gitu kan, di rumah nggak apa-apa gitu. Anyway, begitu aku nyadar itu trunket, kok kayaknya nggak bener nih, ini barusan apaan gitu, baru sadar gitu, terus anak-anak operational pada nanya gitu, CMS kok kosong ya gitu kan, damn. Udah kayak itu langsung mimpi buruk banget sih, karena waktu itu pun backup belum ada SOP untuk backup yang proper. Jadi backup yang kita punya itu udah 2 bulan yang umurnya tuh udah 2 bulan sebelumnya. Jadi lumayan sih, ya. Berarti nggak bisa di-recovery secara full dong, ujung-ujungnya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi backup yang sekitar beberapa bulan yang lalu gitu ya akhirnya? Iya, jadi gap yang ada dari 2 bulan itu harus either direplicate dari output yang udah dikeluarkan sebagai bentuk report atau push mail atau hal-hal yang udah jadi statik gitu, terus kita berusaha kayak reverse engineer masukin ulang, atau ya di input ulang sih. Itu agak ya untung sih waktu itu manajerku tuh wise banget ya, maksudnya dia paham lah gitu, it happens. Dan ya di situ mulai jadi belajar, oh ternyata backup itu penting, dan bukan cuma nge-backup, tapi harus verify backupmu itu benar-benar bisa di-restore apa enggak gitu kan. Kadang-kadang kayaknya aku pernah baca backup yang mereka melakukan backup, tapi ternyata pas ketika butuh backup itu, mereka baru sadar, oh backup kita tuh sebenarnya selama ini invalid, jadi kita nggak bisa pakai. Jadi ya, anyway. Oke, pelajaran berharga ya. Nah, kalau untuk mentor sendiri, punya nggak sih mentor di awal-awal karir? Atau mungkin sampai sekarang? Mentor lebih informal ya, jadi mungkin hasil kayak browsing, baca buku, jadi semacam mungkin kayak idola aja kali ya, idola. Jadi nggak benar-benar berdialog dengan orang itu gitu, cuma kayaknya oh ini orang bisa dicontoh nih cara pikirnya atau gimana gitu. Boleh di-share siapa dan apa yang membuat dia menjadi idola? Namanya John Rouser. Dia ini data scientist. Kalau nggak salah waktu itu dia sempat kerja di Amazon. Dia ngasih beberapa talk di StrataConf dan lain-lain. Aku suka karena cara pikir dia itu, dia orang teknis, tapi dia lebih banyak skill dia yang paling kuat itu adalah problem solving. Jadi satu masalah itu belum tentu solusinya sesuatu yang harus teknis kan. Jadi bisa jadi
suatu masalah yang ketika ucuk-ucuk gitu klien datang terus minta sesuatu lah ibaratnya. Kita bisa aja ngikutin apa yang dia minta atau kita bisa nanya lebih dalam sebenarnya masalahmu tuh apa? Bisa nggak kita kasih solusi yang bukan cuma kita kamu butuh website ya udah kita kasih website gitu. Sebenarnya dia mau ngapain dengan website itu kita mungkin bisa solve dari lebih hulunya gitu kan. Jadi John Rouser ini aku belajar dia ngasih beberapa talk cara melihat data. Ada satu talknya tuh namanya How Humans See Data. Dan di situ dia kayak ngejelasin dia pakai cara storytelling gitu. Sebenarnya inti dari talk dia tuh teknis, tapi dia kasih banyak kayak di wrap dengan sebuah narasi yang enak, jadi nangkep orang kayak konkretnya tuh kayak apa gitu. Bisa di googling aja sih, ntar bagus sih, aku suka cara pikir dia gitu. Oke, sip. Nah, sekarang Tere kan bekerja di Scraping Hub sebagai Solution Architect Team Lead ya. Boleh di-share nggak sehari-hari itu ngerjain apa sih? Jadi Solution Architect itu, jadi mungkin mulai dari Scraping Hub dulu kali ya. Si Scraping Hub ini, dia tuh provider data as a service. Jadi kerjaan kita sebenarnya, kita partner untuk data acquisition. Maksudnya dari kalau ngomongin big data ya, meskipun kata-kata yang cukup hype dan buzzword, tapi kalau kita anggap itu sebuah semesta data. Big data itu kan ada data acquisition, ada dari acquisition itu terus di clean up, terus di cleansing itu, terus ditransformasi, dimasukin di analisa, terus di visualisasi atau diapain lah. Nah, Scraping Hub ini fokus di bagian data acquisition. Soalnya kita itu maintainer open source, ada satu framework namanya Scrapy, framework di Python. Itu open source framework untuk orang bikin web crawler. Jadi dengan Scrapy itu kita bisa bikin crawler untuk ngumpulin data secara otomatis. Nah, Scraping Hub ini kayak ibaratnya Red Hat kan awalnya sebuah project open source yang dikomersialin, di mana value added-nya itu kita kasih custom crawler development, kita nyediain tool-tool untuk data acquisition, misalnya ada proxy rotator, ada tempat untuk nge-host crawler-crawlernya, ada headless browser juga yang kita open source kan, jadi lebih consulting lah ya. Jadi Scraping Hub itu yang ditawarkan, memberikan orang konkretnya, misalnya ada orang butuh data semua produk dari sebuah e-commerce lah, siapa gitulah, website e-commerce manapun. Misalnya mereka butuh semua data produk masker misalnya sekarang. Dia mau ngumpulin semua data seller yang menjual masker sekarang dengan kriteria tertentu misalnya. Mungkin interface dari e-commerce itu bisa, kita pakai search-nya bisa. Mungkin ada angle-angle tertentu cara filtering data yang kita nggak bisa dapatkan dari cuma disupport oleh interface itu. Jadi kita mesti crawling semua webnya. Bisa aja sih kayak kita copy paste, kita browsing satu-satu, kita copy paste ke Excel dan lain-lain. Tapi yang dilakukan oleh Scrapy ini adalah dia otomatis masuk ke website-website, terus kita nge-crawl HTML-nya, terus diparsing, jadilah sebuah anggaplah outputnya adalah sebuah Excel yang isinya 1 juta data produk gitu. Nah itu kerjaan Scraping Hub, jasa untuk membuat crawlernya. Nah di situ Solution Architect ini timnya sendiri, Solution Architect sebenarnya pre-sales ya, kalau istilah umumnya mungkin technical pre-sales. Jadi orang-orang kan bisa request ke Scraping Hub, tolong dong gitu, gue butuh data dari website ini, gue butuh fieldnya ini, butuh nge-crawlnya sehari sekali atau sebulan sekali atau whatever lah. Nah itu masuk ke tim sales kan. Nah tim sales itu akan ngarahin ke tim Solution Architect ini untuk bikin estimasi, bukan cuma quotation sih. Jadi kita mesti ngecek, tim Solution Architect ini mesti ngecek request ini sebenarnya feasible apa enggak. Kalau ada orang yang datang ke kita terus bilang, tolong dong gue mau crawl Amazon gitu, seluruh isi Amazon tiap hari gue mau dapet feed-nya gitu. Secara logika, apakah itu bahkan mungkin gitu kan. Jadi tim Solution Architect ini harus benar-benar mikirin, pertama, can we do it? Kedua, should we do it? Should we do it ini karena kadang-kadang ada beberapa use case yang tidak legal. Misalnya,
jelas-jelas websitenya udah menuliskan kalau menggunakan website ini Anda setuju dengan term and condition. Dan di situ term and conditionnya panjang gitu. Secara legal kalau ada yang mencantumkan kayak nggak boleh bot atau automatic gitu, nah itu kita nggak boleh. Jadi should we-nya nggak udah kecoreng gitu. Jadi can we, should we, and what does it take for us to do it? As in, kita butuh berapa engineering days, kita butuh infrastruktur seperti apa. Jadi kita bikin semacam scope dari situ dan kita kasih quotation-nya. Ini kan Tere udah cukup lama ya menekuni dunia programming kan, dari SMA tadi ya, sekitar tahun 2000-an gitu kan. Sampai 2020 kan, udah cukup lama. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Tere itu tetap ingin di dunia pemrograman ini? Soalnya mungkin menarik ya, kayak gimana pun tetap ada sisi, kayak kalau ditelusurin kan awalnya tuh aku cuma penasaran dengan how things work gitu. Yes. Pokoknya semua pengen tahu, dikulik gitu, pengen ini website ini kok keren ya gitu, dia pakai apa sih gitu, belakangnya dilihat view source gitu segala macam, terus reka-reka segala macam. Nah dari situ how udah ngulik-ngulik berapa tahun, terus merasa dari situ berasa mulai mempertanyakan, emang kenapa kalau misalnya kayak teknologi baru itu kita harus nyobain, kita harus make. Emang sebenarnya why-nya tuh apa gitu. Jadi dari how puas-puas agak kayak 5 tahun kali ya, 5 tahun awal tuh masih gila-gilanya kayak wah semua teknologi kayak haus banget lah ya, semua dicoba. Terus lama-lama bergeser ke why, terus why. Terus sekarang tuh agak transisi ke mikirin, pertama-tama yang harus dipikirin bukan cuma why, tapi who. Jadi siapa sih yang paling kuat di, misalnya kita butuh dalam satu project itu sebenarnya bisa aja, misalnya aku ngerjain sendiri, tapi itu nggak akan scale kan. Jadi harus ngelihat teknik-teknik apa yang, bukan teknik sih, lebih thinking, lebih strategis aja, komponen dari satu sistem itu, siapa yang paling kuat untuk ngerjain apa gitu. Jadi di situ kenapa tetap aku masih kayak passionate, soalnya berubah terus sih dan tetap nggak ada habisnya sih. Dan misalnya lagi bosen mikirin why, mikirin who, ya balik lagi ngutik-ngutik lagi gitu kan, how, ngelihat sebenarnya sekarang perkembangan kayak coding tuh lagi apa sih yang hot gitu kan, sekarang Go atau apa Kotlin gitu-gitu kan. Ya jadi nggak ada habisnya sih, seru aja. Kalau Terry sekarang ini lagi memfavoritkan bahasa pemrograman apa? Sekarang mayoritas pakai Python, terus mostly untuk Scrapy sih. Soalnya mereka stack utama kita pakai Python. Memang ada beberapa yang pakai Erlang, tapi aku nggak megang ke sana sih. Jadi Python sih sekarang. Kayaknya kalau untuk scraping gitu Python emang paling populer kali ya, bisa dibilang gitu ya, untuk data engineer juga gitu kan? Iya, kayak friendly banget ya buat kayak data wrangling gitu-gitu. Kalau boleh tahu belajar Python itu kapan ya? Kan kalau nggak salah di kampus kayaknya nggak dapet Python kan, di BINUS kan? Belajar Python itu waktu di perusahaan, aku sempat kerja di media monitoring. Ya itu perusahaan yang aku ngedrop database itu. Okay. Jadi di situ sih, karena waktu itu kan media monitoring itu, jadi kita memonitor semua dari media cetak, media TV, media radio, dan obviously ada media online juga kan. Jadi kita harus monitor semua media kayak misalnya siapa ya, perusahaan ini di-mention di Kompas hari ini gitu kan. Harus cepat-cepat kita report ke perusahaan itu, kamu tuh PR-nya seperti ini loh di Kompas hari ini atau whatever lah gitu kan. Jadi di situ belajar untuk bikin scraper, dan di situ sih. Jadi Scrapy ini sebenarnya juga pertama kali aku belajar Python. Oke, nice. Nah, Cari punya hobi nggak sih di luar programming dan komputer? Ada, dulu sih suka banget sama musik, tapi sekarang udah agak berkurang. Kayak dulu suka suka main musik, terus udah 3-4 tahun lah agak tidak disentuh itu gitar. Genrenya apa genrenya? Sukanya dengerin musik apa atau mainin musik apa? Geser-geser sih, dulu tuh awal-awal malah kayak punk rock,
grunge gitu-gitu yang gampang-gampang kan, maksudnya cuma nyalain aja distorsinya terus nggak jelas mainnya juga kayaknya bener gitu. Terus ya banyak kan itu sih dengerinnya kalau main itu, tapi kalau dengerin aku hampir semua sih. Sempet masa-masa suka post rock, jazz, suka. Sekarang malah kayak 3-4 tahun belakangan ini dengerin musik itu cuma dari Spotify dan dengerinnya cuma Billboard Top 40 atau whatever. Padahal kalau tanya aku yang 10 tahun yang lalu mungkin bakal ngetawain kali, dengerinnya kayak Billboard Top 40 gitu. Kayak lagu banget lah dulu, aku kayak 10 tahun yang lalu tuh merasa kayak wah musiknya elit gitu kan. Sekarang ternyata ngedengerinnya pop juga. Ya gitu sih. Band favoritnya apa? Dulu Silverchair. Sekarang hampir enggak. Apa ya? Yang aku pernah nonton konsernya di Indonesia itu ada band To dari Jepang, itu post rock, math rock lah. Terus sempet nonton The Cardigans juga, sempet nonton sampai lupa. Paramore aku sempet nonton itu, dan bahkan sempet menang meet and greet, dan itu nggak pernah seumur hidup karena aku tuh nggak pernah menang yang kayak undian-undian gitu, tapi pas Paramore datang apparently dapet, dan itu senang banget sih. Ketemu langsung ya? Iya, ketemu langsung. Oke. Nah, sekarang berhubung ini bulan April, kita bicarain sedikit tentang topik ini ya, diversity gitu kan. Tere kan salah satu engineer perempuan gitu ya, dan engineer perempuan di Indonesia ya secara umum di dunia juga minoritas lah, masih sedikit sekali gitu kan. Ada komentar nggak sih tentang itu? Kalau itu iya, waktu 2000 aku pas mulai kuliah itu memang kayak proporsion rasio cewek dan cowok di kelas itu memang masih jomplang banget. Kalau nggak salah 80 orang satu kelas isi 80 orang, ceweknya tuh cuma 5 gitu ya. Jadi memang berasa kurang banget. Cuma yang aku denger 10 tahun setelah itu gitu, yang aku dengar dari adik kelas udah jauh lebih banyak sih cewek yang kayak rasionya tuh udah, the gap is getting thinner. Jadi aku cukup optimis sih, maksudnya lebih banyak yang aware dari gender, wanita ini udah banyak yang mau terjun dan ngelihat kayak ini potensi, at least terjun lah ya. Dan aku merasa kayaknya selama ini pengalamanku tuh kita mungkin sering dengar ya dari luar, cerita-cerita dari Amerika yang dibilang bro culture itu kuat sekali, kayak agak discriminatory terhadap cewek, dapat mungkin ada harassment atau kayak secara gaji diberi lebih rendah atau segala macam gitu. Tapi personally sebenarnya aku nggak merasakan itu sih, entah culture di Indonesia itu oke, atau aku juga nggak paham sih, maksudnya I can only speak for myself, tapi aku nggak merasakan ada faktor seperti itu di selama aku kerja ya. Dan sedikit background, kalau aku kerja nggak pernah di perusahaan besar sih, pernah sekali, tapi itu juga nyoba doang. Tapi bisa dibilang 85% kantorku itu startup. Maybe it's a factor. Gitu sih, Mas. Kalau tadi kan sempat ngomongin gap kan, Tere ngerasain nggak sih sebenarnya memang ada gap atau emang atau nggak ada gitu, atau gimana sih? Kalau gap dari, sebenarnya kalau sekarang dipikir-pikir, gap dalam hal salary ya misalnya ya. Okay. Ya jujur aku nggak tahu kan salary orang lain, Jadi aku nggak bisa compare. Tapi menurutku selama ini yang aku dapatkan itu ya aku rasa itu market rate, dan I'm being, it's fair lah menurutku ya. Cuma kalau gap dari sisi lain, misalnya komunikasi atau apa, mungkin aku bisa kebayang. Misalnya nih, banyak hal-hal, misalnya keputusan-keputusan yang dibahas informal ketika nongkrong-nongkrong di luar, kayak sambil ngopi, atau kayak di setting situasi-situasi yang mostly mungkin tidak banyak wanita yang terlibat di sana. Jadi mungkin ada sedikit gap yang potentially secara nggak langsung terjadi. Tapi itu aku rasa nggak sengaja gitu kan. Maksudnya bukan sebuah unsur kesengajaan. Nah, kira-kira menurut Tere nih, apa sih yang harus dilakukan gitu supaya perempuan-perempuan ini mau melirik untuk berkarir di dunia development gitu?
Pertama mungkin aku bisa boleh kasih tips adalah jangan mikirin, aduh aku adalah wanita yang akan masuk tech. Pikirin aja, kamu akan masuk tech, nggak usah mikirin wanitanya gitu loh. Karena begitu kamu mikirin itu akan jadi sesuatu gitu. Maksudnya sesuatu itu akan jadi sesuatu ketika kamu buat itu jadi sesuatu, menurutku ya. Jadi itu pertama. Jadi nggak usah terlalu, soalnya bahayanya kenapa? Misalnya pun ada apa-apa ketika kamu, anggaplah kamu berkarir di tech, terus ada sebuah perlakuan atau kejadian apapun, kamu bisa, kalau kamu terlalu fokus ke kewanitaanmu gitu, kamu akan menghubungkan itu semua ke sana gitu. Padahal mungkin enggak juga gitu. Maksudnya memang ini nggak bisa general, tapi ada kecenderungan bisa jadi seperti itu. Jadi agak bahaya menurutku ya. Terus tips kedua mungkin hilangkan dulu stigma bahwa terjun di dunia tech itu harus sangat logis, atau maksudnya ada kemampuan yang secara lahir lebih dimiliki oleh pria. As in, kadang kan ada apa ya, stereotipnya kan, oh cewek itu lebih emosional, dia lebih pakai perasaan, ada pakai segala macam, dan cowok misalnya lebih logis, lebih rasional dan lain-lain. Mungkin itu benar. Ada, maksudnya secara statistik kita bisa bilang mungkin lebih banyak cowok yang punya stereotip seperti itu. I mean, to some degree, those stereotype are true. Tapi tech itu kan luas sekali. Maksudnya kamu terjun ke tech itu belum tentu kamu coding. Kamu bisa jadi UX. Kamu bisa jadi contributor open source testing atau apalah. Maksudnya jadi tech itu kan luas sekali dan skill-skillmu itu pasti kepake dimanapun gitu. Jadi meskipun kamu memang suka, kamu memang lebih emosional, kamu lebih estetik atau apalah, atau mungkin ada cewek-cewek yang lebih logis dan rasional, you will fit somewhere gitu lah. Jadi menurutku dua itu sih. Menarik ya insight-nya ya. Nah, Jared punya ini nggak, buku atau artikel terakhir yang dibaca yang mengubah mindset? Mungkin buku ini ya. Ini namanya, pengarangnya Andy Hunt, Pragmatic Thinking and Learning. Jadi dia tuh kalau bisa dideskripsikan, anggaplah ya skill-skill programming, entah kamu bisa PHP, kamu bisa Kotlin, kamu bisa Swift atau C atau dan lain-lain, itu anggaplah sebuah, kita analogikan aplikasi di sebuah handphone. Jadi kita bisa install segala macam, kita bisa install Instagram, kita bisa install Twitter. Anggaplah Instagram dan Twitter itu bahasa pemrograman. Nah, menurutku buku ini ngebahas OS-nya, ngebahas Android-nya atau ngebahas iOS-nya. Jadi begitu kamu install OS ini, kamu belajar bagaimana cara berpikir dan cara belajar, like pragmatic thinking and learning. OS itu udah jalan. Kamu mau install aplikasi apapun, kamu bisa mau belajar, tiba-tiba besok ada programming language yang baru yang kayak tiba-tiba rilis, kamu bisa belajar itu dengan cara yang cepat, karena secara kayak apa ya, fundamentalnya tuh kamu udah dapet gitu loh. Kamu tahu gimana cara belajar, learning how to learn, itu skill pertama yang aku rasa penting banget sih. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada teman-teman pendengar gitu pengen kontak atau ngobrol langsung dengan Tere, kira-kira sosial medianya yang paling aktif di mana ya? Aku paling aktif di Twitter sekarang. Itu cari username-nya Teresia Tanzil, nggak pakai spasi. Terus aku juga sekarang lagi berusaha aktif ngeblog. Itu ngeblog di websitenya di proses.id. Prosesnya bahasa Indonesia, proses.id. Jadi aku berusaha ngisi di situ sih, belajar nulis aja sebenarnya, karena menurutku dengan nulis itu kita belajar mikir. Maksudnya apa yang kita sebenarnya di kepala itu belum terlalu jelas, begitu kita berusaha, oke, aku mau nulis tentang ini, yaitu proses nulis dan ngegeser kalimat dan lain-lain, itu di situ kita jadi clarify our thoughts gitu. Jadi blognya sekarang sih kebanyakan malah agak-agak kayak berfilosofi gitu, Mas. Jadi non teknis sih sekarang. Aku lagi ada beberapa judul yang aku taruh di backlog sih, memang mau bahas tentang web scraping, tentang lebih hal-hal teknis kayak guide gitu kan, atau ngasih use cases dan lain-lain. Cuma sekarang yang udah ke-publish tuh banyakan tentang
well-being misalnya, atau problem solving, decision making, complexity science, gitu-gitu deh. Wah, menarik juga ya. Jadi memperkaya soft skill kita juga ya. Oke, sip. Kalau gitu, terima kasih banyak Tere atas waktunya dan ceritanya. Kasih Mas Riza. Oke. Itu dia episode Ceritanya Developer Podcast kali ini. Nantikan episode-episode Ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar hai, silakan email ke rizafahmi@gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja Ceritanya Developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cast, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com/rizafahmi. Sekali lagi, karyakarsa.com/rizafahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.